A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal ahbab al-a'izza, azanallahu wa iyyakum jami'an. Puji serta syukur kita kepada Allah atas segala karunia dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Tentu nikmat yang paling besar adalah nikmat iman serta Islam. Salawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat serta orang yang senantiasa mengikuti beliau di atas Al-Qur'an serta sunnah Rasulullah sallam. Ikhwani fid din, azanakum jami'an. Insyaallah taala pada kesempatan yang baik ini, insyaallah ta'ala kita akan membahas lanjutan dari program Tartila Ihya BSTP. Kita akan masuk ke bab baru namanya Hukmu Lami'al, ya, atau sering diterjemahkan oleh para ulama, para qurra yang ada di Indonesia, ya, dengan hukum lam alif lam qamariyah dan hukum alif lam syamsiyah, ya. Hukum alif lam qamariyah dan hukum alif lam syamsiyah. Tapi para ulama ya banyak menyebutkan dengan hukmu lami'al, ya. Lami'al. Nama babnya hukum lami'al. Yang berkaitan, yang dimaksud di sini adalah hukum alif dan lam sukun, ya, yang ada pada kata benda. Al-Quran itu menggunakan bahasa Arab. Kata-katanya terdiri dari kata benda, kata kerja, dan kata penghubung, atau yang menghubungkan kata benda dengan kata kerja, atau sebaliknya disebut dengan dalam bahasa Arab huruf, ya, huruf. Kata penghubung seperti ke, kepada, ya, di, dan yang lainnya, ya. Di, ya, itu adalah huruf, ya. Adapun kata benda, contohnya sekolah, madrasatun, ya. Kemudian baju, saubun, itu adalah kata benda. Adapun kata kerja, yarzuku, memberi rezeki, ya. Yasma', ya, mendengar, ya. Kemudian yamshi, berjalan, seperti itu dan yang lainnya kata kerja. Ketika membahas tentang hukum lam mu'al, yang dimaksud oleh para ulama itu adalah alif lam yang ada di kata benda, dan itu adalah huruf hijaiyah tambahan dari asal kalimat kata benda tersebut, ya, kata tambahan saja, ya. Jadi kata benda dalam bahasa Arab itu bisa dimasuki bisa dimasuki al, atau bisa dimasuki alif lam. Bisa dimasuki alif lam. Alif lam yang didahului dengan hamzah wasal. Hamzah yang tidak berharokat ketika wasal, ya, tapi menjadi berharokat ketika dia ibtida, ketika memulai. Tapi barakallahu fikum, ini kita akan bisa pahami, ya, sampai kita berikan contoh atau bentuknya. Jadi saya mohon teman studio kita bisa lihat, ya, di papan tulis langsung, ya. Barakallahu fikum. Jadi pembahasan kita hari ini namanya hukmu lami'al, ya, hukum atau kaidah ketika ada alif lam atau lam yang ada di kalimat al, ya. Kalimat al. Jadi kaidah lam sebenarnya, walaupun sebenarnya lam itu bukan hanya di kata benda, ada juga di kata kerja, ada di huruf, ya, atau kata penghubung. Nah, para ulama membahas kebanyakan lam yang ada di kata benda karena itu yang lebih memiliki variasi hukum atau variasi konsekuensi ketika ada lam sukun. Lam, ya, adalah salah satu huruf dari huruf-huruf hijaiyah yang berjumlah 28 atau 29 atau 30, ya. Ya, ada yang mengatakan jumlah huruf hijaiyah itu 28, ada yang mengatakan huruf hijaiyah itu ada 29, ada yang mengatakan 30, ya.
yang tidak memasuki kalimat alif itu sebagai huruf, dia mengatakan 29. Tapi kalau tidak masuki alif sama lam alif, ya, lam alif itu mengatakan 28. Baik, karena itu adalah pengulangan. Jadi lam adalah salah satu huruf hijaiyah, sama seperti huruf a, ba, ta, sa, jim, ha, kha, ya, dal, zal, ro, zai, sin, shin, seterusnya sampai huruf ya. Jadi huruf lam ini seperti ini. Ya, ini huruf lam. Kalau berharokat fathah dibaca la, kalau dia kasroh dibaca li, kalau dia domah dibaca lu, tapi kalau dia sukun, ya, kalau sukun nggak bisa dibaca, harus ada huruf sebelumnya. Bal, ya, bisa juga sebelumnya, nggak harus pakai ba, bisa juga dengan tal, al, jal dan yang lainnya. Ya, untuk mewujudkan, untuk membunyikan suara lam yang sukun, ya, suara lam yang sukun. Dan pembahasan kita ini adalah lam yang sukun, bukan lam yang berharokat. Ya, lam yang berharokat. Karena kalau yang berharokat sama dengan huruf-huruf hijaiyah yang lain. Ba, bi, bu, ya. Kemudian ta, ti, tu. Ketika membahas tentang hukum lami al atau lam syamsiyah atau lam qamariyah, maka yang dimaksud adalah lam dalam keadaan sukun. Lam dalam keadaan sukun. Ya, ini lam yang sukun ini, ya. Lam yang sukun. Lam yang sukun. Taib, barakallahu fikum. Sebagai contoh, ya, sebagai contoh lam yang ada dalam sukun. Contohnya, ya, misalnya kita taruh di sini misalnya al-qamar, enggak apa-apa lah. Namanya al-qamar, ya. Ya, al-qamaru, ya. Al-qamar, ya. Kemudian berikutnya asy-syams. Asy-syams, al-qamar. Taib. Di sini mana huruf lam? Ya, huruf lam, al-qamar di sini yang di sini. Ini huruf lam. Kemudian di sini. Nah, yang ini disebut huruf lam. Dan kedua-duanya dalam keadaan sukun, tidak berharokat. Tidak seperti fathah, la, li, lu. Semua dalam keadaan sukun. Dalam keadaan sukun. Cara bacanya ini al-qamaru, ya, al-qamaru. Suara lamnya terdengar dengan jelas. Al-qamar. Makanya para ulama menyebutkannya dengan lam qamariyah. Ya, karena contohnya di al-qamar, ya. Sebagian yang lain karena bulan kalau di malam hari itu kita bisa lihat dengan jelas. Para ulama menamakan karena mirip seperti bulan, kalau muncul di malam hari, ya, muncul di malam hari, maka kita bisa melihat bulan dengan jelas, ya. Kemudian kalau asy-syams ini sebenarnya al-syam sebenarnya. Aslinya adalah sukun. Al. Nah, aslinya adalah al-syams. Al-syams. Para ulama, ya, para ulama dan orang-orang Arab, ya, kalau huruf lam itu berdekatan, ya, huruf lam itu berdekatan dengan huruf setelahnya secara tempat keluar, maka lam akan tidak bisa dilihat. Tidak bisa terdengar suaranya. Makanya dibacanya dengan asy-syams. Ya, seolah-olah, ya, seolah-olah lam itu enggak ada. Jadi cara bacanya seperti ini. Asy-syams. Nah, seolah-olah bacanya seperti ini. Asy-syamsu. Mana suara lamnya enggak muncul. Nah, makanya para ulama menyebutnya dengan lam syamsiyah. Mengumpamakan seperti matahari kalau dilihat di siang hari. Misalnya nih hari siang bolong nih, kita keluar sebentar dari rumah kita ngelihat matahari, kita tidak bisa melihat dengan jelas. Walaupun mataharinya ada.
kita ngelihat ke atas mataharinya. Tapi kalau di malam hari, bulan, kita ngelihat ke atas, akan terlihat dengan jelas, nggak akan silau. Ya, ini perumpamaan oleh para ulama, maka menyebutnya dengan lam qamariyah dan lam syamsiyah. Yaitu sekilas tentang kenapa para ulama menyebut dengan lam qamariyah. Baik. Sehingga, ya, ini saya hapus sebentar ya. Saya hapus, nanti bisa kita lihat. Sehingga hukum lami'al, ya, konsekuensi akibat ketika ada lam sukun, ya, bisa berupa dua hal. Bisa seperti al-qamar tadi itu, terlihat lamnya dengan jelas. Bisa seperti asyams tadi itu, tidak terdengar suara lam. Inilah para ulama makanya menyebutnya dengan alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Hayakallah, barakallahu fikum, hayakumullah. Ketika ada lam sukun yang ada di kata benda, ya, ada kata benda, bukan di kata kerja. Ada lam yang ada di kata benda. Jadi teman-teman pemula atau yang lainnya nggak usah bingung tentang istilah kata benda, kata kerja ya. Ini hanya untuk menyampaikan penegasan bagi teman-teman yang pengen belajar agak lebih ke arah mendalam, ya. Tapi itu hanya mukadimah saja. Teman-teman pemula atau yang mau baca Al-Quran, ya, nggak usah terlalu dipermasalahkan apa ini di kata benda atau kata kerja, ya. Udah, yang penting ada alif lam berada di kalimat. Alif lam yang ada berada di kalimat. Itulah pembahasan tentang hukum lam syamsiyah dan lam qamariyah. Taib, barakallahu fikum. Jadi seperti ini lamnya. Keadaannya, makanya para ulama menyebutnya lam, hukum lam, maaf di sini. Ini saya hapus saja. Lam memiliki hukum atau konsekuensi dua hal. Yang pertama disebut dengan al-izhar. Al-izharu. Ya. Kemudian yang kedua, para ulama menyebutnya dengan al-idgham. Al-idghamu. Al-idgham, al-izharu, al-idgham. Ketika ada lam mati atau al berada di kalimat, hukumnya bisa atau konsekuensinya cara bacanya itu menampakkan bunyi lam atau yang disebut dengan al-izhar, memperjelas, menampakkan bunyi lam, memperdengarkan bunyi lam atau yang disebut dengan al-izhar. Itu adalah konsekuensi pertama. Kemudian yang kedua adalah memasukkan lam atau meleburkan huruf lam ke huruf setelahnya. Memasukkan lam, ya, lam yang tadi, lam yang ada di kata benda ke huruf setelahnya. Ini contohnya yang tadi ya. Saya langsung aja kasih contohnya. Ini contohnya ya. Tadi yang pertama itu apa? Al-qamaru, ya. Al-qamar, ya. Kemudian yang di sini contohnya apa? Asy-syams, ya. Asy-syams. Baik. Taib. Al-qamaru, al-qamar. Al-misal wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha. Ya. Al-qamar, ya. Al-qamar suara lam terdengar al, ya. Soalnya kalau lam dalam keadaan sukun bunyinya seperti itu. Al, bal, tal, ya. Nah, ini dalam keadaan sukun ini enggak berbunyi al-syams, enggak. Tapi bunyinya menjadi asy-syams. Jadi ada lam sukun bertemu dengan huruf shin. Lam bertemu dengan shin, lam sukun yang sini bertemu dengan shin,
Maka lompat dia, lam ini seolah-olah nggak ada, tapi melebur, atau disebut oleh para ulama al-idgham. Masih ingat istilah al-idgham? Ya, pernah kita membahas tentang kaidah pengucapan nun sukun dan tanwin. Salah satu kaidahnya adalah cara bacanya adalah idgham. Begitu juga ketika kita bahas mim sukun sebelumnya, bisa dilihat di pertemuan sebelumnya ya. Ya, salah satu konsekuensi ketika ada mim sukun dibaca dengan al-idgham. Nah, lam sukun, nah ini lam sukun. Konsekuensinya dua. Menampakkan huruf lam dengan bunyi yang jelas. Kemudian di sini menyembunyikan huruf lam ke huruf setelahnya. Jadi masuk ke huruf syams. Apa itu idgham? Idgham itu adalah pertemuan dua huruf. Yang pertama adalah sukun, yang kedua adalah berharokat. Pertemuan dua huruf, lam, sukun, kemudian di sini berharokat. Dalam hal ini dia harokatnya adalah sya, itu idgham. Syam. Pertemuan dua huruf, kemudian huruf pertama dileburkan ke huruf shin, melebur, sehingga dia nggak nampak sama sekali. Jadi hilang suaranya, asyams secara suara, tapi secara tulisan nggak boleh dihilangkan. Dalam penulisan Al-Quran nggak boleh dihilangkan. Hanya suara, ya, suara lam itu hilang, asyams, ya. Inilah yang disebut dengan al-idgham, ya. Kita sebelumnya udah bahas ya idgham. Contohnya marrabbuka, mim mati bertemu dengan ro kan? Mirrabbika misalnya ya. Mirrabbika, min rabbika. Ini ada nun bertemu dengan ro, ya. Ro termasuk huruf-huruf idgham. Yarmaluna, ya, ro, mim, lam, nun. Huruf pertama yang sukun melebur ke huruf ro, seolah-olah hilang. Marrabbuka. Itulah yang disebut dengan idgham. Sama juga di sini, asyam, lamnya yang hilang, ya. Karena pembahasannya kita adalah apa? Lam sukun atau hukum lami'al. Barakallahu fikum hayakumullah. Para ulama ya telah membuat perincian masalah hukum lamil al menjadi dua konsekuensi, al-izhar, yang kedua al-idgham. Kemudian para ulama membagi, ada huruf-huruf yang harus jelas terlihat lamnya ketika bertemu dengan huruf izhar. Kemudian ada huruf-huruf yang kalau lam sukun bertemu dengan huruf-huruf idgham, itu dia lamnya harus melebur. Nah, para ulama menyebutkan di dalam ya salah satunya di Tuhfah ya, bagi teman-teman yang udah pernah belajar Tuhfatul Atfal atau bait syair ya, bait syair dalam bidang ilmu tajwid ya. Ya, kitab paling mudah itu namanya Tuhfatul Atfal. Disebutkan di babnya itu ada namanya hukmu lami al wa lamil fi'il. Hukum lam al dan lam fi'il, lam yang ada di dalam kata kerja. Jadi bukan lam syamsiah, lam qamariyah disebutkan di situ. Salah satu baitnya disebutkan lilami al halani qabla ahrufi ya. Lilami al, untuk lam al, halani, dua kondisi, dua hukum, qabla ahrufi, sebelum huruf ya. Ulahuma izharuha fal ta'rifi. Ulahuma izharuha fal ta'rifi. Yang pertama namanya izhar. Disebutkan di situ hurufnya adalah i bagi hajjaka wa khaf aqimah. Mina bagi hajjaka wa khaf aqimah. Di bait syairnya ya. Anda enggak tulis syairnya ya. Tapi potongan syairnya huruf-huruf izhar bisa dihafal atau bisa dilihat untuk lebih mudah diingat dalam kalimat syair berikut ini. Mina bagi i bagi hajjaka, i bagi hajjaka wa khaf aqimahu.
wa khaf aqimahu. Aqimahu. Ini adalah huruf-huruf izhar. Apabila lam sukun ini bertemu dengan huruf ini, suara lam akan nampak. Ya. Suara lam wajib jelas. Ketika bertemu dengan huruf-huruf ini. Huruf mana? Alif, baun, ghainun, haun, jimun, kafun, wawun, khaun, faun, ainun, qaf, yaun, mimun, haun. Semua jumlahnya ini adalah 14 huruf, ya. Ada 14. Ya. Ada 14 huruf. Huruf hijaiyah ada 28. Makanya sisanya ini adalah huruf al-idgham. Huruf al-idgham. Ini adalah huruf izhar dalam kaidah hukum lami'al. Taib, barakallahu fikum, hayakumullah. Jadi hurufnya adalah alif, ya, atau hamzah ya namanya ya. Hamzah ya, atau alif nggak apa-apa ya, alif atau hamzah. Namanya alif ya, sama aja. Kemudian huruf ba, kemudian huruf ghain, kemudian huruf ha, kemudian huruf jim, ya, jim, kemudian huruf kaf, ya, kemudian huruf waw, kemudian huruf kha, ya, seterusnya ya, sampai sini. Nah, kita kasih contoh misalnya untuk huruf alif. Untuk huruf alif contohnya adalah apa contohnya? Al-Israil ya, Al-Israil ya. Contohnya huruf alif ya. Al-Inkaru, Al-Israil ya. Al-Israil ya. Al-Isra. Jadi dia nampakkan huruf lam. Al-Israil ya. Kalau ba, Al-Baqarah ya, atau Al-Bab, atau Al-Bayyinah. Al-Bayyinah, Al-Bayyinah. Al-Ghain, Ghafilin, Al-Ghafilin ya. Minal Ghafilin, Ghafilin ya. Al-Ghafilin. Suara lamnya lihat jelas, ya, terlihat jelas. Begitu seterusnya di huruf yang ini. Taib, insyaallah taala untuk pembahasan al-idgham yaitu hukum lami'al, sekarang kita membahas adalah al-izhar saja, ya. Al-izhar atau disebut dengan lam qamariyah. Di pertemuan berikutnya insyaallah kita akan bahas lam syamsiyah. Taib, hayakumullah. Kita akan praktekkan ya di surah Al-A'la. Teman-teman bisa lihat surah Al-A'la ya. Nanti bisa dilihat surah Al-A'la ya. Bisa dilihat surah Al-A'la ya. Ya, gimana menampakkan huruf lam. Inilah yang disebut dengan lam syamsiyah. Ini disebut lam qamariyah dan ini lam syamsiyah. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah untuk al-idgham kita di pertemuan berikutnya. Teman-teman di studio mungkin bisa membantu ya untuk buka surah Al-A'la ya. Ya. Ini kita praktekkan di surah Al-A'la. Nanti berikutnya untuk syamsiyahnya di surah At-Tariq insyaallah ya. Tapi ini di surah Al-A'la dulu. Dan teman-teman di sana bisa dilihat ya mushafnya. Kita belajar bareng-bareng ya.
Kita akan membahas di surah Al-A'la ini hanya membahas tentang al-qamariyahnya. Lam qamariyah ya. Kita nggak akan membahas sampai ke makhraj, sifat dan hukum-hukum tajwid selain lam qamariyah. Taib, bisa dilihat di sini surah Al-A'la. Saya akan baca, nanti bisa diikutin ya. Bisa diikutin. Dan angkat suaranya ketika mengikutin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Apabila kami telah selesai membacanya, maka ikutilah bacaannya. Jadi seperti itu. Baik, coba kita lihat. Sudah ya? Surah Al-A'la. Kita mulai dengan ta'awuz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa. Walladzi qaddara fahada. Walladzi akhrajal mar'a. Bisa diikutin ya. Walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'atil dhikra sayadhakkaru man yakhsha وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى Suhufi Ibrahim wa Musa. Taib, barakallahu fikum wa hayakumullah. Bisa dilihat di ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, Sabbihisma rabbikal a'la. Di sini ada lam sukun. Ada ya, benar. Di ayat terakhirnya ini, kalimat terakhir. Sabbihisma rabbikal a'la. Lamnya tersuara dengan jelas ya. Al-a'la. Rabbikal ya, bukan rabbika'la, tapi rabbikal a'la. Kenapa? Ya, setelah lam sukun itu ada huruf alif ya. Huruf hamzah ya, huruf hamzah. Karena sebelumnya kita sebutkan ibghi hajjaka wa khaf aqimah. Naam, ahsantum. Jazakumullah khair. Kemudian berikutnya alladzi khalaqa fasawwa. Alladzi khalaqa fasawwa. Ada lam di sana? Iya ada ya. Lam itu di sana ada ya. Jadi alladzi alla. Nah, kalau yang enaknya sekarang pakai mushaf yang sekarang ya, terutama mushaf Madinah ya. Kalau yang lam syamsiyah itu langsung diarahkan dengan tanda tasydid ya. Nah, menunjukkan bahwa lamnya itu tidak dibaca. Jadi bukan alladzi, bukan azza ya.
bukan azza. Tapi di situ ada lam sukun sebenarnya sebelumnya. Allazi. Ya, tapi ini tidak bisa dipisahkan, nggak bisa dikeluarkan huruf lamnya karena ini udah baku kalimat allazinya. Wallazi qaddara fahada. Sama seperti tadi ya. Wallazi akhrajal mar'a. Di sini akhrajal mar'a. Akhrajal ya. Ada lam sukun. Ya, setelah huruf lam sukun itu ada huruf mim dan dia termasuk huruf izhar. Yang apabila ketemu dengan huruf izhar, lam ini nampak jelas suaranya. Dan mushaf Madinah ya, mushaf Madinah atau mushaf yang saat ini ya. Ya, dikasih tanda sukun ya di atas huruf lam. Itu menunjukkan bahwa qamariyah. Menunjukkan qamariyah ya. Tanda sukun. Kalau di lam syamsiah tidak ada tanda sukun. Tapi setelah huruf lam sukun ini, setelah huruf lam, huruf-huruf syamsiahnya dikasih tanda tasydid. Ya, dikasih tanda tasydid. Artinya walaupun tidak mengenal istilah huruf-huruf hijaiyah, huruf-huruf qamariyah, huruf syamsiah, bagi teman-teman pemula sebenarnya sudah langsung bisa membaca kaidah syamsiah dan qamariyah. Tapi kenapa dibaca? Kenapa? Nanti ada pertanyaan bagi teman-teman yang baru belajar biasanya, kenapa lam ini tidak berbunyi? Ya. Nah, bagi teman-teman yang menjadi guru ya, ustadz atau pengajar, TPA dan yang lainnya bisa menjawab ya. Ini disebut dengan idgham. Apa itu idgham? Tadi ana udah jelaskan ya. Kemudian apa itu izhar? Tadi udah saya jelaskan. Faja'alahu gusaan ahwa. Di sini ada lam sukun, tidak ada ya. Sanuqari'uka fala tansa. Sama di sini. Illa ma Allah. Di sini ada di kalimat lafzul jalalah. Kalimat Allah ya. Ya. Allah. Tadinya ada lamnya dua. Ya, lamnya ada dua sebenarnya. Lamnya ada dua. Allah ya. Tapi ini nggak bisa dipisahkan huruf alif lamnya ya. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Di sini ya'lamul jahra ya, ibagi hajjaka jim kan. Ya'lamul jahra ya, lamnya nampak jelas. Wa nuyassiruka lil yusra. Di sini juga sama. Lil yusra. Kenapa dibaca lam sukun ya? Ya, lam sukun di sini ya. Dibaca dengan izhar maksud saya. Kenapa dibaca dengan izhar ya? Ya karena setelah huruf lam sukun itu apa? Huruf ya. Ibagi hajjaka wa khaf aqimahu. Ada huruf ya. Ya. Kemudian berikutnya fadzakir in nafa'atil dzikra. Di sini ada lam sukun. Ada lam sukun di kalimat in nafa'atiz dzikra, tapi lamnya tidak berbunyi. Makanya di mushaf sekarang itu lebih mudah. Al-Qur'an yang sekarang itu lebih mudah. Lamnya tidak ditandai sukun. Kemudian yang kedua, huruf syamsiahnya dikasih tanda tasydid. Menunjukkan bahwa lamnya enggak usah dibaca, langsung ke huruf tasydid berikutnya. Fadzakir in nafa'atiz, bukan inna fa'atil. Nah, langsung ke huruf Z. Alifnya tidak dibaca, dianggap tidak ada. Lamnya juga sama, ya, tidak dibaca. Kenapa? Karena dia masuk ke huruf zai. Idgham namanya, idgham. Dimasukkan idgham. Ada sebab-sebab idgham, nanti insya Allah kita akan bahas di bab lain ya. Nah, ketika masuk bab mutamasilain, mutaqaribain, mutajanisain. Apa penyebab idgham? Kenapa dia menjadi melebur? Ada. Insyaallah taala nanti kita akan bahas di bab itu. Ya. Kenapa dia bisa melebur? Apa penyebabnya melebur? Ya. Ya nanti ada salah satunya kita sebutkan saja. Ya penyebabnya adalah karena makhrajnya sama dan sifatnya sama. Kemudian yang kedua, makhrajnya berdekatan. Makhrajnya berdekatan. Tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyah. Ya, jauh sebelumnya kita telah membahas tentang tempat keluar huruf ya. Ya, tempat keluar huruf ya. Ada 5 tuh tempat keluar huruf ya.
Jadi berdekatan tempat keluar huruf tersebut ya. Kemudian berikutnya adalah ya bisa jadi makhrajnya sama walaupun sifatnya beda, atau sifatnya sama, makhrajnya yang beda, atau yang disebut dengan tajanus, mutajanisain. Insyaallah nanti kita akan bahas secara khusus ini di bab berikutnya. Nah, jadi di sini dia idgham namanya ya. Fadzakir in nafa'atiz zikra. Seperti itu. Jadi langsung ke huruf zaid. Dan alhamdulillah ya ada tasydid ya sekali lagi. Sayadzakkaru man yakhsha. Nah, ini idgham juga termasuk man yakhsha, nun bertemu dengan ya. Nunnya hilang. Mai langsung mai, bukan man yakhsha. Mai nun berlebur ke huruf ya. Mai yakhsha. Ini idgham. Tapi ini di bab nun sukun ya. Berikutnya wa yatajannabuhal asqa. Perhatikan di situ hal asqa, lam sukun bertemu dengan alif, jelas ya. Hal asqa alladzi yaslan naral kubra. Ini lam sukun bertemu dengan kaf, ral kubra. Di sini ada nun juga sebenarnya, tapi tidak jelas dibacanya, tapi diidghamkan, tidak izhar. Tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Ya. Coba silakan dipraktikkan. Tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Ahsantum. Ayat berikutnya qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'sirunal hayatad dunya. Ini ada lam sukun bertemu dengan ha. Tu'sirunal. Lamnya jelas. Ada alif lam. Kemudian berikutnya ada alif lam juga, tapi di sini enggak jelas dibaca lamnya, tapi idgham. Tad dunya bukan tal dunya. Ada tanda tasydid ya. Wal akhiratu khairun wa abqa. Ini sama. Ya. Inna hadza la fis suhufil ula. Dan di sini ada syamsiah. Idgham. Lafis, lamnya tidak dibaca lapil suhufi, tapi lafis suhufil ula. Ya. Suhufi Ibrahim wa Musa. Naam. Ahsantum barakallahu fikum hayakumullah. Silakan dipraktekkan kembali dari awal ayat sampai akhir ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kita dalam membaca Al-Qur'an, kemudian memperbaiki bacaan kita. Ya, karena Al-Qur'an merupakan kalam Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau kita tidak membaca, bagaimana kita mau dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Dekatnya orang dengan Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan itminan, ketenangan. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tetap ingat ya, baca Al-Qur'an, salat itu cara mengingat Allah Subhanahu. Tatma'innul qulub, hati itu akan menjadi tentram dan tenang, tidak galau, tidak gusar, tidak ada takut dan yang lainnya. Wallahu alam bisawab. Ini yang bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaklumi dan dimaafkan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah itu dari kejahilan dan kehilapan saya sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni saya dan antum semuanya. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.